filsafat barat kalau nggak salah. Di situ tuh dijelaskan cara berpikir manusia itu memiliki 3 tahapan. Tahapan pertama teologis, jadi ada sejarahnya tuh kalau manusia di zaman dahulu itu yaitu pemahamannya tentang pokoknya segala sesuatu itu ada Tuhannya gitu. Lahirlah agama dinamisme dan animisme. Lalu setelah itu muncullah cara berpikir metafisikal. Nah, setelah yang sekarang ini aliran yang positivisme, yang rasional. Dan di dalam kesimpulan buku itu dijelaskan, jadi menurut para filsuf bahwa teologi cara berpikir teologis dan metafisika itu sudah ketinggalan zaman. Jadi yang sekarang itu haruslah yang positif atau rasional. Nah, terus bagaimana juga dengan orang yang mengharamkan filsafat? Padahal kan kita belajar filsafat juga di kampus. Nah, sekarang begini, itu kan kembali kepada teori yang dikembangkan oleh manusia. Kenapa? Dia membaca itu perkembangan yang terjadi pada manusia. Ya, gini. Sesungguhnya bertuhan itu adalah kebutuhan universal manusia. Tidak ada zaman dulu, tidak ada zaman modern. Bertuhan itu. Tapi mereka melihat, karena mereka membaca, mempelajari, yang berkata ke yang animisme itu. Islam bukan animisme. Mendekati itu pun. Mendekati animisme juga. Islam tidak. Nah, sekarang begini. Kenapa itu animisme? Saya katakan, animisme itu apakah dia berkatakan Tuhannya banyak atau kemudian satu, itu semua adalah tuntutan dari diri manusia. Ketika belum sampai kepada dia wahyu, dia butuh adanya pelindung dia, kan gitu. Sehingga mereka menjadikanlah sesuatu itu jadi Tuhan mereka. Maka muncullah Tuhan di macam-macam kan. Itu tuntutan dari batin mereka. Nah, kemudian mereka berkembang. Ya. Nah, sekarang kata positif. Apakah memang Tuhan tidak penting hari ini? Coba kita lihat. Mereka yang positif. Nah, makanya sekarang hati-hati kita. Ya. Karena bicara masalah filsafat, masalah ada. Yang gitu. Ada itu apa? Menurut kajian orang positif, yang ada itu adalah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata. Empirisme. Bisa dirasa. Bisa difikirkan. Nah, mata, telinga, rasa, dan otak memang hanya bisa menjangkau yang nampak nyata. Ya itu kan? Nah, apakah mereka selamat? Tidak. Kan gitu. Ya, tidak selamat. Sekarang apa? Positivisme, eksistensialisme, materialisme, marxisme, komunisme, itu sebenarnya berarti kakak semua. Ya, nggak ada Tuhan semua lah kira-kira gitu. Tapi apa benar? Apa alam yang sebesar ini terjadi dengan sendirinya? Nah, ini filsafat. Apakah filsafat akan katakan bahwa alam ini terjadi sendirinya? Filsafat mengatakan alam ini terjadi, pasti ada penciptanya. Nah, gitu. Nah, di dunia filsafat telah sampai kepada satu titik di mana mereka mengatakan bahwa alam ini tidak tercipta dengan sendiri, pasti ada pencipta.
Karena mereka ada sebut sebab utama dan segala macam. Tapi siapa dia? Mereka nggak mampu. Itu hanya bisa dijelaskan oleh wahyu. Karena hakikat Tuhan tidak bisa dijangkau oleh otak manusia. Ketika mereka memahami hidup itu positif, ya Tuhan tidak ada bagi mereka. Ya, Tuhan tidak ada bagi mereka. Tapi apa benar alam yang seperti ini tubuh kita ini, tercipta sendiri begini? Sistematiknya begitu sistematisnya, semuanya berfungsi. Ya, coba dalam diri kita ini terjadi sebuah mekanisme yang begitu sempurna. Apa terjadi dengan sendirinya? Filsafat mana, logika mana yang bisa mengatakan itu? Ya. Makanya Al-Quran itu mendorong kita, afala taqilun, afala tafakkarun, afala tadabbarun. Banyak itu, ya. Taqilun, tafakkarun, tadabbarun. Ya. Itu intinya apa? Kita dituntut untuk melakukan, mengkaji sedalam-dalam. Lalu pertanyaannya, apa benar alam ini terjadi dengan sendirinya? Kan gitu. Lalu kenapa manusia nggak bisa hidup terus? Kan gitu. Nah, ini ada aturan. Tidak bisa dibantah. Nah, kemudian, nah mungkin ada yang mengatakan haram, mengharamkan filsafat. Yang gitu. Nah, itu ada. Ya ketika ini tadi mungkin ketika melihat cara berpikir filsafat seperti ini, maka timbullah pemikiran, wah ini nggak benar pikiran yang begini. Tapi berpikirnya seperti itu ya nggak benar. Tapi berpikir secara mendalam, berpikir secara sistematis, berpikir tentang semua yang ada, ini tuntutan Al-Quran loh. Tentang diri kita, kan gitu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang dirimu sendiri tidakkah kamu kaji, tidak kamu pelajari, tidak kamu dalami? Untuk apa kita dalami tentang diri kita? Kan gitu. Siapa kita sebenarnya? Kan gitu. Maka disuruh fal yunziril insanu mimma khuliq. Manusia itu tidaklah mengkaji dari apa dia diciptakan. Nah, harus kita paham. Jadi apa? Semua yang ada pada diri kita ini pada dasarnya menunjukkan ayatullah. Ayat-ayat Allah. Semua sel-sel yang ada pada diri kita itu menunjukkan keberadaan Allah. Kan gitu. Nah, jadi itu mungkin apalagi ada yang nuduh Al-Ghazali menghancurkan filsafat. Tidak. Al-Ghazali meluruskan filsafat, iya. Ya. Artinya apa? Dikatakan bukunya Tahafutul Falasifah, kerancur. Itu nanti kritiknya filosofnya, bukan melarang filsafat. Nah, sehingga dia ada 20 masalah dan kemudian ada 3 yang dikatakan membawa kekafiran. Nah, itu. Apa? Yang mengatakan Tuhan itu hanya tahu yang besar-besar aja, nggak tahu yang kecil-kecil, kan gitu. Ilmu Tuhan itu kuliah aja, tidak juz'i. Bangkit pada hari akhir itu tidak ada. Nah, ini Al-Quran jelas mengatakan. Gitu. Ya, ada 3 alam metafisika gitu. Nah, jadi Al-Ghazali itu meluruskan, mengkritik ya filosof, ya mungkin katakanlah ekstrimnya kafir yang berpaham seperti itu. Lalu apa Al-Ghazali tidak berfilsafat? Justru Al-Ghazali juga mempertahankan pendapatnya dengan filsafat gitu. Nah,
Al-Ghazali itu dalami filsafat. Lahirlah bukunya itu Maqasidul Falasifah. Apa sebenarnya yang dimahu oleh filsuf itu? Nah, kemudian lahir bukunya Tahafutul Kerancuan para filosof. Tapi dia tidak mengatakan filsafat itu haram. Filsafat itu enggak. Gitu. Nah, jadi ini barangkali memang harus kita lebih lebih memahami itu dengan ya pemikiran yang lebih lebih tenang sehingga kita tidak mudah haji. Tapi ada juga tuh ya, makanya kalau nggak salah dari Al-Ghazali itu hukumanku siapa yang mempelajari filsafat di dicambuk dengan botak kurma. Ya Al-Ghazali sendiri filsafat. Itu maksud yang kalimat itu gimana? Iya, saya nggak tahu. Tapi saya belum membaca itu ada Al-Ghazali mengatakan begitu kan. Gimana dapat? Dari ceramah ini, saya kiranya. Ini ceramah Ustadz ini yang kita susahnya. Dia sumbernya apa gitu. Sekiranya itu dokter juga, tapi Dia Siapa? sekiranya ya dokter yang sering ceramah di Roja TV atau Oh dia itu kan orang Salafi. Iya. Nah ini Salafi itu pendekatannya tekstual. Ya pendekatan tekstual. Kalau kita pendekatan tekstual kan saya katakan juga yang gitu. Ya, kalau tekstual saja, ya sekarang ya mungkin semua contoh ayat. Dikatakan fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Gimana memahaminya itu? Jadi bagaimana nikahilah olehmu perempuan 2. Dia menikah kali 2 dong. Enggak boleh 1. Gitu. Mana? Nah, jadi kan seperti itu. Ya, berarti apa? Masna wa thulatsa wa ruba. 2, 3, ini 5, ruba 4, 9. Ya, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. 2, 3, 4 gitu. kemudian secara konteks memang. Ya, memang itu teknis seperti itu gitu. Ya, makanya di dalam Bukan Al-Ghazali Bu ya. Imam Syafi'i kata Ustaz Irawan. juga enggak Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i mengatakan hukumanku siapa-siapa yang belajar filsafat dicambuk dengan botak. Apakah Syafi'i tidak berfilsafat? Syafi'i melahirkan kaedah-kaedah usul fikih. Beliau peletak usul fikih. Usul fikih itu kan falsafah tasyri' sebetulnya. Ya kan? Ya, memang nggak ada. Ya kalau ditanyakan Rasulullah tidak mengajarkan itu. Tapi ketika memahami hadis-hadis Rasulullah, memahami Al-Quran, lahirlah kaedah-kaedah itu. Apa? Kok jadi wajib sholat itu bagaimana mendudukkannya? Lahirlah kaedah. Al-amru indal itlaq fahuwa wajib. Amar itu kalau bersifat mutlak maka itu wajib. Itu enggak ada Rasulullah katakan. Itu apa? Hasil kajian. Kan gitu. Nah, ya, usul fikih itu sebenarnya itu filsafat kan gitu. Ya. Nah, beliau meletak filsafat. Meletak usul fikih gitu kan. Nah, ya kan begitu. Kemudian ya kalau dikatakan bahwa filsafat itu berasal dari Yunani, ya oke lah. Dalam fakta sejarahnya begitu, ya gitu. Nah,
yang mulai dari Aristoteles, Socrates, Plato, semuanya itu di situ. Itu fakta sejarah. Dan Islam tidak membantah itu. Artinya, itu tadi berapa banyak ayat yang memang memberikan guidance kepada kita untuk menggunakan intelektual kita. Malah kita tidak hanya intelektual, tapi spiritual kita. Ya, coba katakan bahwa manusia itu dinyatakan lebih rendah daripada binatang ketika kolbunya tidak berfungsi. Nah, coba lihat. Walaqad dhara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami penuhi neraka jahanam itu yang isinya manusia dan jin. Siapa? Mereka yang punya hati tapi tidak memahami dengan hati itu. Bukan hanya otak. Kalau filsafat otak kan. Tapi tentang Al-Quran tidak hanya otak saja. Qalbu. Coba. Mana dalaman Al-Quran yang filsafat? Kalau filsafat mengatakan apa? Berpikir secara sistematis, secara radikal, secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Apa otak bisa? Otak itu hanya bisa selama bisa dijangkau oleh panca indera. Tidak terjangkau panca indera, otak berhenti dia. Nggak mampu aku lagi. Nah, itulah mereka tadi yang menempatkan positivisme itu. Yang ada itu yang bisa dijangkau, yang positif. Yang tidak bisa dijangkau, yang nggak ada. Lah, hancur nggak dunia ini kalau ini pemikirannya? Yang ada itu yang bisa dijangkau, yang positif. Yang tak positif itu nggak bisa dijangkau, itu nggak ada. Hah? Sekarang bumi ini katanya seperti bola. Apa yang nahannya? Ada hukum gravitasi. Siapa yang cipta hukum gravitasi? Siapa? Ada dengan sendirinya saja. Otak mana yang bisa mengatakan itu ada tersendirinya, tidak ada penciptanya? Kan gitu. Kan gitu. Apa iya? Tercipta dengan sendirinya saja. Oh. Coba, kata betul, alam jagat raya ini, bumi ini tercipta dengan sendirinya. Matahari tercipta sendiri juga kan? Kalau begitu bersaing bumi dengan matahari nanti. Tapi kan tidak, dia merupakan sebuah sistem yang saling melengkapi kan. Nah, gitu. Nah ini kan. Nah ini kan begitu. Nah, jadi itu. Kalbu harus berperan. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubs. Dia punya mata. Dalam Islam mata itu bukan hanya mata ini saja. Tapi juga ada mata ini, ada ain basirah batin. Yang itu. Lahum a'yunun lahum uzunun la yasma'u. Punya telinga, tidak mendengar dengan. Ulaika kal an'am. Mereka yang seperti itu punya hati tidak mau mengerti, punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mau mendengar. Mereka itu sama dengan binatang. Balhum adhal, malah lebih sesat. Coba. Gimana ya? Manusia yang hatinya sudah tidak berfungsi, dia lebih buas dari serigala, lebih buas dari harimau. Tapi kalah di dunia hari ini.
dia gila kekuasaan. Seperti sekarang COVID yang jadi pertanyaan masih kita. COVID ini takdir Allah semata atau takdir Allah melalui rekayasa tangan manusia? Yang gitu. Ya, takdir semata atau takdir melalui rekayasa tangan manusia. Mereka kepentingan ekonomi. Bagaimana caranya? Harus dikuasai negara lain. Nah, caranya, kalau perlu suruh mereka perang sama mereka. Ini manusia ini. Nanti apa? Akan ada Republik Maluku, Republik Jawa, Republik Sumatera. Dibuat seperti itu. Peranglah dia kan. Senjata, ini senjata. Kau beli senjataku. Itu ketika manusia positivisme. Yang penting menguntungkan untuk dia. Soal orang lain hancur, bang gue pikirin katanya. Kan gitu. Nah, tapi kalau hatinya yang berfungsi, hati itu, nah ini Islam. Hati itu lurus. Fastafti qalbak. Kata Rasul, minta fatwa kepada hatimu. Ini bukan hanya rasional aja, hati harus berfungsi. Kalau hati yang berfungsi, Pak, orang kita dicubit sakit nggak? Orang dicubit gimana? Kata hati, enggak. Bukan, iya sakit. Tapi bagi mereka, yang penting ada manfaat untukku. Yang penting aku bisa nikmati. Soal mau mati, karena dia bodoh, terserah dia. Katanya. Nah, ini. Nah, maka kita kembali katakan, kenapa kok dia ada al-mu'min, kal jasadil wahid, kan begitu. Nah, ini. Ya, insya Allah kalau kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan baik. Dan tentu kita memperhatikan juga alat-alat yang sudah digunakan oleh para ulama salafus saleh itu. Kan gitu. Ya, dulu kan nggak ada ilmu nahwu itu. Nggak ada ilmu tafsir itu. Nggak ada ilmu fikih itu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, itu dibutuhkan untuk memahaminya. Ya kata zaman Rasulullah semuanya kembali kepada Rasul. Ini kemana ya Rasulullah? Ini. Orang nggak perlu mengolah otaknya kan. Tapi setelah Rasul tidak ada, yang ada Al-Quran dan Sunnah. Nah bagaimana ini? Maka timbullah ilmu-ilmu ini semua. Sebagai alat aja. Alat untuk memahaminya. Kan gitu. Nah juga ke depan makin berkembang. Seperti kan Al-Quran katakan. Kemarin yang kita sudah bicarakan. Jika kamu mampu, silakan tembus angkasa itu. La tanfuzu idza bisul, kamu tidak akan mampu kecuali dengan sultan. Nah sultannya apa ini? Al-Quran illa bisultan. Apa itu sultannya? Nah, disinilah ruang manusia. Bagaimana manusia berkolaborasi, melahirkan sultan-sultan itu, gitu. Nah, ini kan kita lihat. Nah, kemudian bagaimana Islam menghargai ilmu, kan gitu. Kita disuruh pelajari alam. Kenapa? Karena ilmu itu ada di alam. Ya. Sekarang kan, coba. Entah berapa jumlah ilmu di dunia hari ini. Tidak satu pun yang tidak bersumber dari alam. Ya, kecuali Al-Quran, itu sudah jelas. Tapi semua ilmu, sains, dan teknologi itu adalah hasil bacaan terhadap alam. Lalu apakah ada yang diciptakan oleh manusia? Enggak ada. Nah, rekayasa genetik itu hanya mempertemukan satu dengan lain lahir ini. Tapi hukum antara A ketemu B lahir C itu Allah yang tentukan.
Yang gitu. Warna ini ketemu warna ini menjadi warna ini. Ini nggak bisa dibuat oleh manusia. Dia pasti terjadi begitu. Nah, ini Allah yang ngatur. Ada ketentuan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Nah, itu tadi. Apa benar alam ini tercipta dengan sendirinya? Nah, gitu. Karena apa? Karena yang ada itu yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa dipikirkan. Yang nggak bisa, nggak ada. Kan gitu. Nah, ini. Nah, tapi kita lihat sekarang fenomena yang hadir hari ini, ternyata Barat pemikirnya itu semakin kesininya semakin banyak yang nyebrang ke Islam. Bukan karena dibujuk rayu, tapi karena keilmuannya yang mengajarkan kepada dia Islam itu benar loh. Kan gitu. Nah, sehingga kita kan sekarang coba ketika ini orang ribut dengan Hagia Sophia. Nah, karena Kristen orang Islam tuh mau menang sendiri, mau menentukan kalau kita baca dengarkan cerita mereka. Tapi coba lihat betapa jumlah gereja yang sudah ditinggalkan oleh jamaahnya, yang dibeli oleh umat Islam. Ada apa ini? Nah begitu. Yang di Amerika, malah setelah WTC itu makin banyak yang masuk Islam. Ya kan? Ketika si Donald Trump itu mencoba melakukan, yang terjadi terbalik. Nah kemudian ada wartawan Belanda itu, saya namanya lupa, yang selama umur-umurnya berusaha menjelekkan Islam. Tapi kemudian dia berpikir, selama ini hidupku berusaha memprovokasi, mengatakan Islam itu enggak benar. Tapi kok malah orang dia makin banyak masuk Islam. Mikir dia. Akhirnya dia pelajari itu Al-Quran. Akhirnya dia datang kepada kiai. Saya mau masuk Islam. Kenapa? Setelah dia pelajari. Padahal sebelumnya hidupnya bagaimana menjelaskan kepada dunia ini Islam itu nggak benar, Islam itu bohong, Islam itu jelek. Dan itu yang dilakukan oleh mereka, orang-orang Kristen. Sampai sekarang ya? Baca nggak pengakuan si Irene? Nah, kalau itu kan terbaca, ada sekarang YouTube mereka itu selalu mengatakan Islam begini, Nabi Muhammad begini, itu jelek semua. Tak ada yang bagus Islam itu. Nah kan Irene itu ya, mantan Bidawati itu. Yang katakan nggak ada yang benar Islam itu. Itu yang mereka diindoktrinasi terus menerus. Yang gitu. Nah, tapi kenyataannya kan begitu ya hari ini itu. Dan konon di Inggris sudah beberapa wali kotanya Islam. Nah, jadi ini. Ya, Al-Quran itu sangat terbuka loh. Silakan. Sehingga Al-Quran Allah turunkan punya tantangan. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin bimmislihi wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu tentang kebenaran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad,